Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Dipa Saputra dengan NIM 19150361109 dari Prodi Sistem Informasi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan resume untuk tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Adopsi Teknologi. Saya akan menjelaskan 1. Teknologi Acceptance Model atau TAM, 2. The Composite of Theory Planet Behavior DTPB, 3. Unifying Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Yang pertama, TAM. TAM adalah salah satu ekstensi yang paling berpengaruh dari teori aksi penalaran atau Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Atzen dan Fishbein. Model TAM oleh Davis, Bagozzi, dan Warsaw pada tahun 1989 adalah model penerimaan pengguna dan penggunaan teknologi yang paling banyak digunakan. Ini dikembangkan oleh Fred Davis dan Richard Bagozzi. Davis 1989, Bagozzi, Davis, dan Warsaw 1992. TAM menggantikan banyak penelitian tentang TRA dengan dua pendekatan penerimaan teknologi dengan kemudahan penggunaan ease of use dan kegunaan atau usefulness. TRA dan TAM keduanya memiliki unsur perilaku yang kuat, menganggap bahwa ketika seseorang membentuk suatu niat untuk bertindak, maka mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan. Di dunia nyata akan ada banyak kendala seperti terbatasnya kebebasan untuk bertindak. TAM digunakan untuk memprediksi penggunaan dan penerimaan pengguna berdasar pada persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. TAM memahami bahwa niat perilaku, behavioral intention, merupakan penentu yang signifikan dalam penggunaan sistem secara aktual. TAM juga menunjukkan bahwa niat perilaku ditentukan oleh dua hal penting, yaitu persepsi kegunaan, perceived usefulness, dan persepsi kemudahan penggunaan, perceived ease of use. Persepsi kegunaan mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu akan mengurangi atau membebaskan dari usaha fisik dan mental. Di TAM, keyakinan individu merupakan faktor penentu sikap individu untuk menggunakan sistem pada perkembangannya. Akan berlanjut pada sikap pengembangan, niat untuk menggunakan sistem tersebut, intention to use. Niat ini mempengaruhi keputusan penggunaan teknologi. Beberapa penelitian dengan menggunakan TAM juga dilakukan pada kasus-kasus di Indonesia, misalnya Hermanto dan Fatmawati 2017 yang menguji pengaruh kemampuan menggunakan komputer, persepsi, sikap, dan minat dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi dengan pendekatan teknologi acceptance model. Dengan sampel 104 mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya tahun ajaran 2014-2015 yang telah menggunakan perangkat lunak akuntansi. Dengan pengukuran konstruk kemampuan menggunakan komputer self-efficacy, persepsi kemudahan penggunaan, perceived ease of use, persepsi kegunaan, perceived usefulness, sikap atau attitude toward using, minat atau behavioral intention, dan penggunaan senyatanya atau actual use perangkat lunak akuntansi melalui kuesioner, hasil analisis menggunakan structural equation, modeling partial least squares menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan komputer berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap pengguna. Sikap pengguna berpengaruh positif terhadap minat perilaku. Minat perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan senyatanya. Sedangkan kemampuan menggunakan komputer tidak mempengaruhi persepsi kegunaan perangkat lunak akuntansi. Yang kedua ada DTPB, Decompose of Theory Planet Behavior. Decompose of Theory Planet Behavior atau TPB merupakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan Theory of Planet Behavior atau TPB, di mana memberikan faktor-faktor penjelas terkait dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku perception. Theory of Planet Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA karena kelemahan yang dimiliki oleh TRA. Keterbatasan utama yang dimiliki oleh TRA adalah hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku yang diwajibkan. Sehingga akan didapatkan hasil yang kurang mengena apabila digunakan untuk memprediksi perilaku yang spontan. Kebiasaan yang diinginkan sudah diatur atau kurang bersemangat. Dikutip dari Jogianto tahun 2007. Icek Atzen pada tahun 1988 melakukan pengembangan teori TPB di mana menambahkan satu konstruk yang belum ada di TRA, yaitu konstruk kontrol perilaku perception.
Jogianto 2007 menyebutkan bahwa ditambahkannya konstruk tersebut dikarenakan untuk dilakukan kontrol terhadap perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dari sumber daya yang digunakan untuk menentukan perilakunya. Yang menarik dari teori ini adalah peran kunci dari faktor-faktor yang ada di TPB mencerminkan kesulitan atau kemudahan yang dirasakan di mana dapat mempengaruhi perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada teori sistem informasi keperilakuan The Decompose of TPB yang pertama kali diberikan oleh Taylor dan Todd, di mana merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Addison dan Fishbein 1980 serta Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Addison 1991. Menurut Shi dan Fang 2004, model The Decompose of TPB menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur keyakinan dan presiden niat yang memerlukan dekomposisi keyakinan sikap. Shi dan Fang 2004 berpendapat bahwa komponen kognitif keyakinan tidak bisa diatur dalam sebuah unit konseptual atau kognitif tunggal. Abdul et al. 2011 menyebutkan bahwa The Decompose Theory of Planned Behavior perilaku menggunakan teknologi informasi ditunggang oleh minat untuk menggunakan dan kontrol perilaku yang dirasakan niat untuk menggunakan pada gilirannya ditentukan oleh sikap perilaku terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Shi dan Fang 2004 menunjukkan bahwa model Decompose TPB memiliki kekuatan yang lebih baik daripada TPB murni dan model TRA. Jadi argumen dari studi empiris kami adalah bahwa internet banking merupakan inovasi teknologi dan dengan demikian model TPB membusuk memberikan penjelasan yang lebih memuaskan net perilaku menggunakan internet banking. Yang ketiga ada Woodhouse, Unifyed Theory of Acceptance and Use of Technology. Woodhouse merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh dan kawan-kawan. Woodhouse menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam Woodhouse adalah Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivation Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Combined TAM and TPB, Model of PC Utilization (MPTU), Innovation Diffusion Theory (IDT), dan Social Cognitive Theory (SCT). Woodhouse terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Venkatesh dan kawan-kawan menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavioral intention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, attitude toward using technology, dan self-efficacy. Setelah melalui pengujian lebih lanjut, ditemukan 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan langsung dari behavioral intention. Di samping itu terdapat pula 4 moderator, yaitu gender, age, voluntariness, dan experience yang diposisikan untuk memoderisasi dampak dari 4 konstruk utama pada behavioral intention dan use behavior. Tujuan utama penelitian menggunakan Woodhouse adalah membantu organisasi untuk memahami bagaimana penggunaan bereaksi terhadap pengenalan teknologi baru, dikutip dari Wang 2005. Pada awalnya, Woodhouse dikembangkan dari teknologi acceptance model atau TAM pada tahun 2003 dengan 4 konstruk yang mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan teknologi, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Sampai saat ini, Woodhouse sudah dikembangkan kembali dari konteks organisasi menjadi konteks konsumen individu yang diberi nama model Woodhouse 2, di mana habit, hedonic motivation, dan price value ditambahkan sebagai konstruksi baru. Ya, berikut adalah referensi dari resume yang saya buat. Ya, sekian penjelasan resume dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.